bukan nama pinjolnya. Kalaupun ada nama pinjolnya, kalian tulis dalam kurung seperti ini, ada kami, PT Pembiayaan Digital Indonesia, ada kami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kelancaran dalam segala apapun. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang cara pengaduan ke OJK, ke API, dan ke Kominfo. Yang selama ini teman-teman nggak tahu, disuruh mengadukan tapi nggak tahu ngadunya bagaimana. Dan banyak sekali para pemula-pemula pinjol di akhir tahun 2023 ingin melayangkan aduannya kepada OJK akibat ulah para DC. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, wajib simak langkah-langkahnya biar tidak gagal paham ya. Tapi sebelumnya, buat yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus berhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum saya mulai ya, buat kalian yang nggak tahu alamat emailnya, bisa di link deskripsi saya, dibuka ya videonya ya. Di bawahnya itu ada semua tata cara untuk menagih alamat email dan nomor HP-nya ya. Nah, beberapa belakangan ini ada kami sudah mulai gencar lagi menagih para nasabah-nasabahnya dengan kata-kata ancaman seperti ini. Ya, dan sekarang bukan hanya ada kami aja teman-teman, ada juga Indodana, ada juga Singa ID. Nah, yang paling tersorot itu ada kami, karena apa? Dia sudah naik ke dalam pengadilan di OJK dan sekarang mulai lagi mengulah lagi ya teman-teman ya. Kemarin-kemarin sudah mulai agak reda, kata-katanya sudah agak bagus. Nah, sekarang mulai lagi seperti ini ya. Buat kalian semuanya, kalau emang gak kuat ngadepinnya seperti ini, diarsipkan aja, jangan pernah dibaca. Dan buat kalian yang udah merasa ketakutan karena satu keluarga bakalan diancam sama DC-DC yang seperti ini, sudah kalian informasikan bahwa kalian memang belum ada dana, tetapi masih juga diancam bahwa satu keluarga akan dibunuh atau satu keluarga tidak akan mendapatkan keselamatan, cara pengaduan yang tepat adalah seperti ini. Nah, ini kita mau pengaduan secara online ke OJK ya teman-teman ya. Misalnya untuk WA, teman-teman mau menanyakan masalah slik atau mau menanyakan bagaimana cara mengadunya, mengadu kelakuan para DC-nya, kalian bisa ke YouTube saya. Di semua YouTube saya deskripsinya ada. Di sini nomor WA OJK-nya teman-teman ya. 0811 571 57157 gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak puas dengan jawaban dari WA OJK-nya karena sifatnya seperti robot ya, dan hanya bahan-bahan tertentu aja yang mereka mau jawab, selebihnya kita disuruh untuk klik link, cari sendiri materinya. Nah, kalian bisa langsung pengajuan by online ke OJK. Caranya kalian klik aja, ketik aja di sini ya pengaduan ke OJK. Nanti scroll ke bawah, terus akan muncul form pengaduan seperti ini. Kita klik ya. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau dia websitenya konsumen.ojk.go.id, berarti itu resmi ya. Karena kalau .go.id itu hanya dimiliki sama pemerintah. Kalau untuk perusahaan biasa itu nggak boleh. Kalau untuk yang dijual-jual bebas itu biasanya .com. Gitu teman-teman ya. Kemudian teman-teman isi identitas yang ada bintangnya merah seperti ini wajib diisi lengkap ya. Mulai dari nama lengkap, identitas, jenis kelamin, nama, alamat lengkap domisili, alamat email, nomor telepon kalau ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa karena nggak ada bintangnya. Kemudian nomor HP. Baru yang kedua kita ringkaskan pengaduan kita, misalnya kejadian hari ini DC bla 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 segala macam. DC-nya tidak menunjukkan itikat baik, DC-nya mencari keributan, atau DC-nya mengancam akan pembunuhan. Teman-teman tulis di sini semuanya ya. Kemudian nama POJK-nya, nama si pinjolnya. Kemudian produknya, misalnya aku lakukan ada dana cicil atau paylater atau pinjaman gitu ya teman-teman ya, atau UMKM. Nah, ini ditulis juga. Terus lokasi kejadiannya di mana, terus dengan nominal kerugiannya berapa. Nah, untuk yang misalnya datanya digunakan sama orang lain, misalnya penipuan dan segala macam, ini juga bisa kalian buat ya teman-teman ya untuk pengaduan. Ya, kemudian kalian bisa upload untuk KTP kronologis kejadiannya. Jadi di sini kalian ceritakan kronologis kejadiannya seperti videonya, percakapannya ataupun rekamannya ataupun nilai-nilai
yang sudah diambil sama si oknum-oknum nggak bertanggung jawab, terus nomor transferan, terus nomor HP-nya, kalian masukkan semuanya di sini jadikan satu. Kemudian itu bukti pengaduan POJK-nya, misalnya kalian sudah mengadukannya ini kepada misalnya Shopee ataupun Kredivo, mereka tidak menanggapinya. Nah, kalian screenshot itu bukti emailnya bahwa mereka tidak menanggapinya, masukkan di sini. Kemudian surat pernyataan ini di atas matris sesuai format yang tercantum di lampiran 2 PUJK 30 yang memuat kalimat permasalahan yang diajukan kepada OJK tidak sedang dalam proses atau pernah diputuskan lembaga arbitrase atau pengadilan atau lembaga mediasi lainnya termasuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan belum pernah difasilitasi oleh OJK. Nah, untuk lampiran 2 PUJK 31 ini teman-teman tinggal copy saja. Kemudian teman-teman cari di laman baru nih. Lampiran PUJK nanti dia akan muncul seperti ini ya. Nih, PUJK 31 2020, kemudian kita klik. Ingat ya, dia bilang informasinya lampiran 2 ya. Jadi di sini setelah saya cari paling bawah langsung scroll aja. Nah, di sini ada tulisannya lampiran 2. Nah, ini di print di halaman 37. Nanti ini di print untuk lampiran keduanya, kemudian tulis identitas, alamat dan nama kalian, kemudian kasih materi 10.000. Baru setelah diisi nanti teman-teman masukkan surat pernyataannya di sini. Gitu ya, ingat ya, semua surat pernyataan ini diisi dengan kejadian yang belum dilaporkan ke polisi, yang memang belum dalam proses pengadilan. Kemudian dokumen pendukung lainnya seperti foto dan segala macamnya ya, foto DC-nya atau foto rekeningnya atau bukti rekening kalian. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini bisa diisi semuanya. Nah, nanti yang terakhir, pernah menghubungi OJK sebelumnya. Kalau seandainya kalian pernah menghubungi OJK by WA, katakan iya. Terus kalau tidak, katakan tidak. Disclaimer-nya, seluruh informasi dokumen yang disampaikan adalah sesuai dengan yang sebenarnya. Bila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian, maka OJK berhak membatalkan pengaduan ini. Ya, kita centang, kemudian kita tulis di sini kode-kode ininya, baru kita kirim. Gitu teman-teman ya untuk pengaduan ke OJK-nya. Oke, kita lanjut lagi untuk pelaporan ke AFPI. Nah, pelaporan ke AFPI sama juga, kalian tinggal buka jendela baru seperti ini, pengaduan ke AFPI. Baru di sini ada cari tulisan laporkan kepada kami. Nah, kalian klik, nah akan keluar seperti ini jendela. Nah, kalian scroll lagi ke bawah. Bentar ya. Nah, di sini akan muncul nama lengkap, alamat email, nomor HP kalian, kejadian, nih nama platformnya. Kalian tinggal cari nama platformnya, di sini ada nama dari pinjol-pinjolnya ya teman-teman ya, nama pinjol-pinjolnya. Kemudian ceritakan kejadiannya, ceritakan secara ringkas, kemudian teman-teman lampirkan kejadiannya itu seperti video. Videonya tuh kecil aja ya karena dia cuma maksimal 2 MB. Kemudian alamat dari kejadiannya di mana, kemudian kata-kata kasarnya kalau ada WA dan segala macamnya. Terus kalau kurang kalian tinggal klik tambahkan lampiran lagi. Seperti itu terus ya. Misalnya untuk tulisan WA ancaman pembunuhannya, videonya, orderan fiktifnya dan segala macamnya. Ya, kemudian kalian tinggal klik saya setuju, baru saya bukan robot, kemudian kirim pengaduan. Gitu ya untuk yang ke AFPI. Nah, kita lanjut lagi. Seandainya kalau teman-teman tidak mau menggunakan layanan seperti ini karena ini terlalu ribet ataupun pengen langsung pengaduan kalian dilihat langsung sama OJK ataupun AFPI, kalian bisa menyurat secara elektronik. Nah, alamatnya untuk alamat email ada di semua YouTube saya seperti ini, pengaduan Polri, pengaduan Kominfo, pengaduan OJK, dan pengaduan AFPI. Nah, kalian bisa kirimkan semua suratnya langsung kepada alamat email ini. Format untuk suratnya ini dia. Nah, di sini untuk pengajuan kepada OJK. Nah, kata-katanya yang pertama, yang terhormat, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, bidang edukasi perlindungan konsumen, alamatnya Menara Radius, Jakarta Pusat.
Perihalnya pengaduan terhadap PT Pembiayaan Digital Indonesia misalnya, ini kalian pengaduan untuk ada kami ya, ada kami nama perusahaannya adalah PT Pembiayaan Digital Indonesia. Kalau misalnya untuk pengaduan kepada Shopee, cari nama Shopee-nya, PT Shopee itu apa, Shopee apa, segala macam gitu ya. Nanti kalian tulis nama PT-nya di sini, bukan nama pinjolnya. Kalaupun ada nama pinjolnya, kalian tulis dalam kurung seperti ini, ada kami PT Pembiayaan Digital Indonesia, ada kami ya. Kemudian nama lengkap, KTP, segala alamat lengkap, jenis kelamin, email dan nomor HP. Dengan hal ini mengadukan PT ini ke OJK dengan kronologis, ceritakan semuanya di sini, ceritakan sedetail-detailnya mulai dari DC-nya datang, ancamannya dan sampai kejadiannya hingga membuat kerugian kepada diri kalian. Kemudian, tulis lagi seperti ini, lengkapi dengan KTP kalian, terus bukti telah memberikan penyampaian pengaduan. Maksudnya seperti ini, jika pengaduan ini sudah kalian layangkan kepada si aplikasinya, tetapi tidak ada tanggapan, nah ini kalian lampirkan buktinya ya. Kemudian, surat pernyataan di atas materai bahwa sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses, sama seperti yang di OJK tadi ya, tidak dalam proses di OJK, tidak dalam proses polisi juga ya, memang harus ada surat pernyataan dari kalian gitu ya. Kemudian kalian demikian baru hormat saya dan nama lengkap ini langsung dikirimkan ditandatangani ke emailnya OJK. Kalau bisa judulnya semuanya besar-besar biar langsung dibaca sama OJK gitu ya teman-teman ya, cara untuk mengajukannya biar apa, semakin banyak pengaduan yang kalian berikan semakin viral juga dan semakin membuat pinjol-pinjolnya itu cepat diproses. Jadi pengaduan apapun nanti tepat akan diproses. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman ya, tata cara baik di OJK, baik juga di Polri, baik juga dengan Kominfo, kalian harus sertakan semua bukti-buktinya. Nah kalau misalnya akun kalian dipergunakan sama orang, misalnya kalian kehilangan HP, pada saat kalian membeli HP lagi dan mencoba untuk mengaktifkannya lagi, ternyata ada tagihan yang memang bukan kalian gunakan. Caranya kalian itu screenshot semua buktinya seperti pencairannya, misalnya ke si bank kalian, terus kalian minta rekening di si bank kalian, itu pencairan uangnya ke rekening mana, nanti minta ditelusuri karena pada saat itu kalian telah kehilangan HP. Kalau bisa kalian sampai lampirkan surat kehilangan dari kepolisian karena pada saat itu kejadiannya memang kondisi tas kalian yang berisi HP dan segala macamnya itu hilang. Jadi untuk memperkuat bahwa pengaduan kalian bahwa pada kenyataannya data kalian memang digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Bagaimana tata caranya biar ke depan kalian lebih baik lagi, lebih kuat, lebih semangat lagi. Karena apa? Walaupun begitu banyaknya pengaduan yang belum diproses, yakinlah semakin banyak aduan, semakin banyak bunga tindakan yang akan diambil. Gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.